kenapa ingin tetap bersekolah. Itu tadi mungkin dari kecil ketika baca mungkin patokan untuk pendorong pertamanya itu adalah ingin bahagia dunia akhirat. Jadi harus cari ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu akhirat mungkin belajar ngaji, belajar sama ustadz. Nah ilmu dunianya didapat dari mana? Yaitu dari sekolah. Nah setelah sekolah saya belajar tentang belajar baca terjemahan Al-Quran. Lalu Allah bilang di Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berbuatlah amal soleh, berbuatlah kebajikan, berbuatlah baik. Allah selalu sapa orang-orang yang beriman seperti itu. Jadi, nah akhirnya saya baca Al-Quran, makin kesini, minat sekolah saya makin tinggi. Karena saya mau jadi orang kaya, saya mau punya banyak uang supaya saya bisa banyak bantu orang. Saya harus punya pengetahuan supaya bisa pengetahuan saya bisa saya bagi. Loh, kalau misalkan saya nggak sekolah, saya nggak bisa bantuin orang untuk pembinaan usaha. Justru karena saya ingin berbuat untuk orang lain, saya juga harus punya capability dulu buat diri saya untuk di-share ke orang banyak gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Uli Wulandari. Saya mungkin bertanya untuk Kak Baim. Oke, jadi kan udah banyak ya pengalaman ketika merintis bisnis. Jadi mungkin bisa di-share ke kita semua yang ada di sini. Gimana sih caranya Kak Baim untuk menyelesaikan problem ketika jatuh bangunnya merintis bisnis itu? Mungkin bisa menginspirasi kita semua yang ada di sini. Terima kasih. Oke, yang pertama sih ya, kalau saya boleh menyarankan, ketika mau bisnis, itu jangan kata orang ataupun yang paling mudah lah, kita memilih jalur kuliah ambil apanya. Kayaknya lebih ke apa sih yang lo mau gitu loh, apa sih yang lo mau di dunia ini. Kalau saya kan sebenarnya suka makan, suka desain. Kalau kalian tuh misalkan tanya orang gitu ya, lo mau bisnis ini nggak? Kalau ikut-ikut mending nggak usah deh. Tapi misalkan nih orang gitu lo nggak bisa jawab, gue nggak tahu mau ngapain, tanya aja gitu loh, hobinya apa? Karena kalau saya bilang ketika saya kerja, nggak ada jam waktu kerja tuh nggak ada, jam 7 sampai jam 5 tuh nggak ada. Ketika saya cuma nunggu waktu doang, itu saya nggak suka sama pekerjaannya. Tapi saya pasti ngerjainnya 24 jam. Pasti, nggak mungkin nggak. Cuman fisik saya doang yang akan kecapean lah. Dan kalau kenapa saya tetap bangun lagi gitu loh, tetap berusaha lagi, karena nggak tahu ya, saya punya keyakinan di diri saya gitu loh. Ya sama seperti saya menjadi aktor gitu ya. Tahun 2001 saya mulai, saya berhenti itu tahun 2003. Karena saya nggak nyaman di kamera, grogi di kamera. Ngapain saya ngelakuin suatu kerjaan yang saya nggak suka? Buat apa? Akhirnya 2005 saya balik lagi. Dan balik lagi itu susah banget. Tapi saya yakin, saya waktu itu potong rambut aja saya minjem duit dari orang. Saya nggak mau minjem dari orang tua lagi, nggak mau minta dari orang tua lagi. Saya pinjem, tapi saya yakin suatu saat saya akan ganti. Namanya itu Ardian dan Niko. Saya juga tahu itu dua teman baik saya, sampai sekarang saya nggak bisa lupain jasanya. Jadi kalau misalkan saya boleh saran, kalau misalkan mau sesuatu ataupun apapun itu, jangan terlalu cepet-cepet lah. Mendingan misalkan nggak tahu dikumpulin dulu duitnya, ketika tahu apa yang mau dilakuin baru memulai bisnis. Itu aja. Jadi inti jawabannya adalah dia punya dua teman baik yang minjemin duit pada saat potong rambut. Panjang lebar. Ya, kan, saya ngambil kesimpulan, tugas saya mengambil kesimpulan kan. Iya. Wahyu, katanya sekarang Anda sebagai inspirator, terus diundang di kampus-kampus, seminar. Oh iya, berkat diundang Mas Dedi juga kan jadi banyak yang undang juga. Undang, ya? Alhamdulillah. Jadi kalau untuk inspirator mungkin kayak memberikan inspirasi dan motivasi itu sebenarnya bukan. Alhamdulillah kemarin juga dari Jogja, dari kampus salah satu kampus di Jogja juga isi motivasi juga. Tapi memang dimanapun memang saya coba untuk memberikan semangat untuk orang lain. Kayak misalkan untuk anak-anak yatim yang kita bina, kayak itu yang kita bina. Ayo nih di Al-Quran dijelaskan ada orang kaya dan ada orang miskin. Kalau jadi orang kaya, kalau mau mulia harus baik gitu. Harus bantu anak yatim, harus cintai anak yatim dan kasihi orang miskin. Kalau jadi orang miskin bisa juga jadi mulia, jangan takut. Yaitu gimana caranya?
jadilah orang miskin yang bersyukur, yang berpikir positif terhadap Allah kayak gitu, dan beribadah terus kayak gitu. Nah, kamu mau pilih mana? Mau pilih jadi orang kaya yang mulia atau jadi orang miskin yang mulia? Dua-duanya punya chance, punya opportunity yang sama. Kalau Kak Wahyu sendiri, Kak Wahyu pilihnya jadi orang kaya mulia juga. Kenapa kalau bisa kenapa enggak gitu? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Nah, kalau misalkan inspirasi dan motivasi untuk teman-teman remaja, kayak teman kuliah atau siapapun yang saya temuin, biasa jadi kayak setiap ketemu teman baru, karena pikiran saya setiap saya ketemu teman baru, otomatis ada orang baru yang dibantu gitu. Nah, saya bilang ke mereka, nih motivasinya sama, nih di Al-Quran ada orang kaya, ada orang miskin, orang kaya bisa mulia, orang miskin bisa mulia. Nah, sekarang kamu posisinya di mana, orang kaya atau orang miskin? Kalau kamu kaya, nih saya punya anak, kita di RPL punya anak yatim, punya orang ini, punya ini, silakan nyumbang gitu. Jadi ditembak ya, langsung ya. Oke, jadi saya potong dulu, kita akan lanjut lagi setelah satu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.